Kata masnya Tech and Tips, kalau kita mau ngerakit PC baru, mendingan langsung DDR5 sekalian. Apakah artinya DDR4 udah tidak layak beli? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Ini adalah topik yang masih sangat sensitif ya, karena setiap kali saya bilang bahwa mendingan rakit PC DDR5 sekalian, itu akan ada banyak orang yang mendebat bahwa sebenarnya sistem DDR4 masih sangat layak untuk digunakan. Artinya untuk PC baru sekalipun. Ya sah-sah aja sih, karena memang benar kalau kita ngerakit PC itu hal utama yang harus diperhatikan adalah budget. Dan kalau kita udah bicara tentang duit, mau disarankan beli barang apapun, kalau duitnya nggak ada ya nggak bisa kebeli juga. Termasuk DDR4 dan DDR5. Secara harga, walaupun DDR5 udah semakin murah, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa RAM DDR4 juga harganya udah jauh lebih murah lagi. Jadi kalau kita sama-sama ngerakit PC baru antara DDR4 dan DDR5, selisih harganya akan lumayan terasa. Seberapa banyak itu yang akan kita bahas hari ini. Bahwa kalau ternyata kita bisa menghemat untuk RAM dan sekaligus berarti motherboard pastinya kalau kita bicara tentang RAM DDR4 dan DDR5 berarti lumayan dong kalau kita bisa dapat dana hematnya tadi bisa dipakai untuk upgrade GPU misalkan. Tapi kira-kira akan seberapa besar selisihnya dan apakah benar DDR4 sudah tidak layak dibeli lagi? Yang pasti DDR4 itu udah ada dari sejak tahun 2014. Jadi dia dirilis tahun 2014 dan waktu itu hype-nya juga hampir sama seperti peralihan DDR4 ke DDR5. Jadi orang-orang yang pakai DDR3 waktu itu ya ngapain upgrade DDR4, masih layak pakailah yang DDR3 dan sejenisnya. Dan untuk DDR3-nya sendiri itu dia udah ada dari sejak tahun 2007. Dirilis pertama tahun 2007. Jadi kalau secara timeline itu dari 2007 ke 2014, 7 tahun DDR3 ada, baru ada DDR4. Sedangkan untuk DDR4 tahun 2014 dia dirilis, 2020 DDR5 dirilis. Jadi ada jeda sekitar 6 tahun. Dan kalau orang bilang sih waktu rilis DDR4 itu berarti DDR3 udah hampir mencapai ujung usia. Dan hal yang sama juga terjadi sekarang. Orang bilang DDR4 sudah hampir mencapai ujung usia. Ya, kalau dibilang ujung usia sih sebenarnya itu hanya sekedar kiasan kali ya. Karena pada prakteknya, sampai hari ini DDR3 juga masih banyak dipakai sama orang. Bahkan nih, saya iseng-iseng ngecek harga RAM DDR3. Saya lumayan kaget karena ternyata RAM DDR3 yang 16 GB kit itu masih ada orang yang jual dengan harga sekitar 1,5 jutaan dan itu second pula. Dengan duit yang sama, kamu udah bisa dapat DDR5 16 GB juga dan baru bre. Sedangkan yang menarik adalah RAM DDR4 yang ternyata harganya jauh lebih murah. Jadi ini adalah Apecer Knox 32 GB kit 3200 MHz yang harganya ternyata cuma 1,1 juta. Apakah berarti dia sebenarnya masih worth it untuk dibeli? Beberapa minggu lalu saya emang udah sempat ngomong bahwa kalau kamu ngerakit PC baru ya lebih baik kalau bisa DDR5 aja sekalian. Itu dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan bahwa budgetnya memang cukup. Dan yang kedua, pertimbangan bahwa orang kalau ngerakit PC baru saat ini ya idealnya sih bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan dan masih ada jalur upgrade yang masih luas lah ya. Nah, kalau kamu pakai DDR5, jalur upgrade-nya bener-bener luas bre. Karena AMD dengan soket AM5 udah eksklusif pakai DDR5. Jadi CPU terbaru dari AMD nantinya, ya memang harus pakai DDR5. Termasuk Intel, walaupun sekarang dia masih mensupport DDR4 dan DDR5, tapi kedepannya udah pasti DDR4 bakal ditinggalin. Sedangkan kalau kamu ngerakit new pakai DDR4, ya sudah bisa dipastikan tidak akan dapat upgrade CPU ataupun motherboard baru nantinya. Tapi kalau secara harga masih masuk akal, ya nggak ada salahnya juga sih kita ngerakit DDR4. Seberapa banyak selisihnya? Tadi kita udah lihat gambarannya bahwa dengan duit 1,5 juta kamu bisa dapat DDR5 16 GB. Tapi dengan 1,1 juta kamu dapat DDR4 32 GB. Kalau yang versi DDR5-nya 32 GB harganya masih mahal bre, sekitar 2,7 jutaan lah. Dan ini kita belum bicara tentang part lain dan yang berhubungan dengan RAM adalah motherboard. Motherboard yang
yang DDR5, kamu coba searching sendiri. Yang chipset 690 boleh, 660 boleh, 790, 760 boleh. Pokoknya dari Intel itu mereka ngeluarin dua versi, ada yang versi DDR4 dan DDR5. Kamu lihat aja selisihnya seperti apa. Nah, kalau kita cari yang versi DDR4, itu chipset kelas bawah itu ada banyak, bre. Salah satunya kamu lihat nih, motherboard LGA 1700 yang udah support Intel Gen 12 dan 13. DDR4 ada yang harganya cuma sejutaan. Bahkan kalau kamu lihat brand baru, ada yang jual under 1 juta. Nah, tinggal permasalahannya, apakah kita perlu beli yang 32 GB? Jangan-jangan kita hanya perlu 16 GB. Ini yang menarik, karena dari pengalaman pribadi saya, pakai 16 GB udah bener-bener nggak cukup. Jadi saya keperluannya adalah ngetik, mainly ngetik dan browsing. Yang kadang-kadang saya minimize, habis itu saya pakai main game. Dan di situ penggunaan RAM-nya udah lebih dari 16 GB. Jadi saya udah sering banget dapat notifikasi bahwa memori nggak cukup kalau saya pakai RAM 16 GB. Jadi untuk keperluan saya, di mana orang yang keperluannya seperti saya ini ada banyak banget, 16 GB udah nggak cukup. Pakai Windows 11 ini ya. Dan saya bikin eksperimen kecil. Jadi di kantor ini ada satu PC yang bisa saya utak-atik dan PC-nya itu dipakai sama salah satu editor juga di sini. Di situ tadinya RAM-nya 16 GB DDR4. Saya beberapa kali ngerubah speednya dari 3600 turunin ke 3000, naikin ke 3200, turunin lagi ke 2600. Itu yang pakai PC nggak pernah komen apapun. Dia pakai PC-nya seolah tidak ada yang terjadi. Padahal clock-nya saya ganti-ganti. Nah, baru setelah RAM-nya saya cabut dan saya ganti ke 32 GB, baru dia komen, kok PC-nya jadi terasa lebih lancar kalau dipakai kerja. Di sini langsung saya yakin bahwa 32 GB ternyata untuk keperluan editing dia, saya nggak tahu dia pakai software apa aja. Terus dengan keperluan saya juga, itu adalah angka minimal untuk saat ini. Tinggal balik lagi, kalau mau belinya 32 GB DDR5, harganya masih mahal, bre. Jadi baiknya gimana nih, DDR4 atau DDR5? Kita hitung-hitungan langsung aja ya. Jadi kalau kamu sekarang pakai sistem Intel Gen 12, Gen 13, udah pakai, dan kamu udah pakai yang DDR4, ya, nggak perlu upgrade ke DDR5. Maksimalkan aja apa yang sudah kamu punya. Kalau masih pakai RAM yang 16 GB, upgrade aja ke 32 GB karena seharusnya kamu akan bisa merasakan experience yang lebih bagus dipakai kerja maupun dipakai ngegame. Termasuk prosesor juga bisa kamu maksimalkan. Kalau masih pakai Core i3, di upgrade masih bisa dan upgrade-nya pun juga masih dari generasi yang terbaru. Jadi kamu nggak akan ketinggalan terlalu jauh. Tapi kalau kamu masih pakai AMD dan masih pakai soket AM4, ya memang opsinya nggak ada lagi selain DDR4. Karena kalau mau naik ke AM5, itu kamu harus upgrade semuanya. CPU-nya upgrade, motherboard-nya upgrade, RAM-nya juga ganti yang DDR5. Jadi buat pengguna AM4, tenang aja, maksimalkan aja PC yang udah kamu punya. Kalau masih pakai 16 GB, upgrade aja ke 32. Kalau 64 kayaknya untuk kebutuhan saya sih masih belum perlu ya. Sedangkan untuk prosesor juga kalau keperluannya untuk gaming, kamu bisa maksimalkan sampai Ryzen 7 5800X 3D. Tapi untuk keperluan productivity, kamu juga bisa upgrade sampai ke Ryzen 5 5950X. Dimana yang kelas atas ini itu secara performance nggak terlalu jauh lah ketinggalannya dibandingin Ryzen 7000. Tapi buat yang mau rakit baru, saya kasih tunjuk selisih budgetnya kalau kamu pakai DDR4 dibandingin DDR5. Tadi DDR4 Acerinox 32 GB ini harganya 1,1 juta. Sedangkan Acerinox yang sama yang versi DDR5 itu harganya 2,7. Jadi yang 5600 MHz di 2640, yang 6000 MHz di 2780. Jadi untuk RAM-nya aja kita udah bisa menghemat sekitar 1,5 juta. Sekarang untuk motherboardnya. Chipset H610 DDR4 harganya cuma 1,3 jutaan sampai 1,5-an. Sedangkan yang DDR5 kamu butuh paling nggak chipset B660 yang harga termurahnya di kisaran 3,5 jutaan. Jadi di motherboard ini kamu bisa hemat sekitar 2 juta lebih. Oke, ternyata selisihnya banyak banget ya. Jadi kalau dengan ganti RAM-nya ke DDR4 termasuk motherboard-nya ke DDR4 kita bisa hemat sekitar 3 juta, 3,5 juta. Itu bagus banget loh. Itu kalau dari awalnya kita berencana ngerakit PC pakai RTX 3060, kita bisa berujung dapat 3070 Ti. Dan itu secara gaming performance akan jauh lebih terasa bedanya. Jadi upgrade GPU tadi dibandingin kamu ganti ini ke DDR5, itu secara gaming performance akan lebih terasa kamu ganti GPU-nya. Jadi kayaknya ngerakit pakai DDR4 untuk kelas budget manapun itu memang masih sangat worth it.
Kecuali kamu memang cari PC yang memang ngejar performance full, di mana budget nggak jadi masalah, silahkan langsung lompat ke DDR5. Tapi untuk yang budget terbatas, ternyata ngerakit DDR4 masih sangat worth it. Dan ini kalau kamu tertarik dengan Acer Knox yang warna putih ini, dia 32 GB kit, harganya cuma 1,1 juta. Dan kalau kamu cari yang 16 GB, itu kayaknya sekitar 700.000. Linknya ada di bawah, kamu bisa cek aja. Tapi yang penting ada duitnya dulu, Bre. Dari tadi kita bicara budget, bicara DDR4, DDR5, nggak ada uangnya, percuma lah saya jelasin panjang lebar kayak gini, ya kan?